biasanya pengusaha pemula itu tidak betul-betul melakukan perencanaan yang benar, yang baik gitu ya. Atau minim lah, bukannya tidak ya, minim perencanaannya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel Coaching for Business. Wah, gimana nih teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, sekarang kita sudah bersama Coach Aditya Amijaya nih teman-teman. Kita sapa dulu yuk coachnya. Halo Coach Adit. Halo Kaisa, apa kabar? Baik Coach. Coach Adit, gimana kabarnya nih Coach? Kabar baik. Tapi suaranya terdengar bindeng-bindeng ini Coach. Kenapa Coach? Ya, lagi ada flu batuk aja. Oh, lagi flu batuk. Tapi udah konsumsi obat dan vitamin dan Coach. Obat, vitamin, herbal, Mm-mm. buah. Iya dong, harus jaga kesehatan ya Coach. Emang sekarang cuaca lagi nggak menentu juga nih Coach Adit. Harus diimbangi makan-makan yang sehat dan teratur supaya bisa rekaman langsung lagi nih, nggak virtual kayak gini ya Coach ya. Ya, Oke Coach, aku mau nanya nih Coach, khususnya buat teman-teman yang sedang menjalankan bisnis pemula gitu ya Coach ya. Sebenarnya kadang kan kita suka menemui beberapa problem, kesalahan gitu ya Coach ya ketika memulai usaha bisnis gitu. Sebenarnya ada nggak sih Coach kesalahan-kesalahan yang fatal yang dilakukan bagi pengusaha bisnis di awal gitu Coach Adit? oh pasti ada ya. Namanya juga pemula ya. Nah, kesalahan-kesalahan ini biasanya terjadi karena memang mereka belum punya pengalaman. Dan sebetulnya kan kesalahan ini kan juga sebagus ya untuk pelajaran juga ya ke depannya. Memang ya pastilah di awal-awal itu sebagai semua hal pemula ya, menjadi pengusaha pemula, karyawan pemula, menjadi pelajar pemula, menjadi orang tua pemula gitu ya. Semua juga pasti ada kesalahan. Sebetulnya bukan hanya problem ya, mungkin ketika dia tidak menemukan problem, tapi karena pemulanya itu dia yang bikin problem. Oh, karena pemulanya itu. Ya karena mereka belum tahu apa yang harus dilakukan gitu ya, belum punya nalarnya belum jalan, atau kalau itu ya ototnya tuh belum ini ya, kalau fitness itu ototnya tuh belum terlatih gitu loh. Jadi masih pegal-pegal gitu. Kalau fitness kan awal-awal kan pasti kan pegal-pegal ya, sakit badannya, tapi itu proses gitu ya, supaya nanti terbentuk ototnya. Kalau bisnis ya pasti ada gagal-gagalnya gitu ya, cuma itu proses pembelajaran. Cuma tetap alangkah bagusnya kalau tetap ada antisipasi ya di depan. Nah ini yang kita paparkan ini kan sebetulnya kesalahan-kesalahan yang umum. Banyak sih kesalahannya gitu ya, mulai itu banyak, bahkan yang sudah berjalan bertahun-tahun pun masih ada kesalahan. Ini kesalahan yang umum gitu ya, yang umum, yang awal beginner banget deh. Nah teman-teman boleh ya, teman-teman bisa dicatat nih, dan gimana harusnya menghadapi kesalahan-kesalahan ini. Yang pertama, kesalahan untuk pengusaha pemula apa nih Coach? Kesalahan yang pertama yang bakal bisa mempengaruhi kesalahan-kesalahan yang lain. Karena biasanya pengusaha pemula itu tidak betul-betul melakukan perencanaan yang benar, yang baik gitu ya. Atau minim lah, bukannya tidak ya, minim perencanaannya. Memang sih banyak yang mengatakan apa sih, oh langsung aja, nggak usah mikir-mikir panjang-panjang gitu kan, langsung terjun ya. Nah cuman langsung terjunnya ini kan nggak juga langsung terjun gitu aja kan. Ibaratnya kalau mau terjun kolam renang pun kan nggak harus lepas baju dulu kan gitu kan, nggak mungkin kita terjun langsung pakai baju lengkap gitu ya, bawa handphone pula gitu kan, bawa dompet pula terjun gitu kan, ya langsung rusak semuanya gitu ya. Ya jadi walaupun langsung terjun aja, tetap aja kalau mau berenang itu lepas baju dulu, palingnya bajunya ya baju seadanya dilepas gitu ya. Itu kan sebagian dari perencanaan. Nah, sama juga bisnis juga gitu, walaupun dibilang ya langsung aja terjun, nggak usah mikir-mikir gitu. Ya betul itu gitu ya, dan tetap pada saat langsungnya itu kan tetap melakukan perencanaan ya. Jadi kalau misalnya terlalu terburu-buru untuk memulai bisnis itu tanpa perencanaan yang matang, ini apa ya, dia jadi tidak bisa betul-betul memperkirakan banyak hal, apa sumber dayanya gitu kan, yang dibutuhkan apa, nanti produknya kayak apa, pemasarannya kayak apa gitu ya. Jadi seolah-olah kehilangan arah dan akhirnya membuat orang tersebut atau pengusaha pemula tersebut putus asa atau
jadi nggak semangat gitu ya, dan akhirnya berhenti. Nah kalau berhenti kan berarti gagal. Jadi perencanaan yang cukup bagus gitu ya, nggak perlu yang detail yang kayak gimana menggunakan metode-metode ilmiah apa gitu, tapi yang apalah yang cukup lah ya, yang wajar gitu ya, yang itu bisa dicarilah di YouTube cara bikin perencanaannya, atau nanti mau dibahas secara khusus juga boleh. Karena dari perencanaan yang seperti itu tuh, selain memang itu bisa membantu dia untuk menyiapkan segala halnya yang utama gitu ya, yang kritis-kritis, tapi juga itu juga dan juga itu membuat mereka tuh jadi lebih confident ya, lebih percaya gitu ya, menjadi lebih semangat gitu, lebih termotivasi untuk mengerjakannya, karena dia sudah bisa melihat secara jelas nanti akan seperti apa dengan bikin perencanaan itu saja gitu. Jadi kalau misalnya dengan perencanaan itu bisa membantu melihat dia mengklirkan sesuatu hal-hal yang mungkin masih gelap di depan sana. Nah, teman-teman nih, yang pertama itu harus melakukan benar-benar perencanaan ya, Coach ya. Nah, gimana kita mau membuat bisnis, jadi kita perencanaannya harus siap. Tadi kan Coach bilang ya, perencanaannya itu yang tidak harus benar-benar matang. Itu kayak sampai tahap mana sih, Coach, perencanaan itu bisa dijalankan? Sampai di tahap yang apa bisnis itu bisa dijalankan? Nggak perlu detail yang menggunakan macam-macam yang terlalu ini ya, SWOT analisis apa segala macam detail sampai beberapa berhalaman-halaman gitu, kayak seperti bikin bisnis planning yang mau cari modal ke investor, nggak perlu sih gitu ya. Yang penting yang umumnya lah gitu ya, misalnya bisa berupa tabel aja gitu kan, tujuannya apa, misalnya tujuan yang mau dicapai dalam tahun ini gitu ya, misalnya paling profit gitu misalnya, caranya gimana, di breakdown apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, kapan mulainya, kapan butuh sumber daya apa, butuh dana seperti apa gitu ya, itu juga udah cukup ya. Ini yang saya ceritakan ini ya bukan hanya teori ya, tapi hasil pengamatan saya dari klien-klien coaching bisnis coaching saya yang memang mereka tuh berhasil dalam menjalankan. Seperti tadi gitu kan, perencanaan membantu klien saya tuh bisa melihat masa depan bisnis itu lebih clear, lebih jelas. Ya tadinya masih gelap atau ngawang-ngawang gitu kan. Itu kan sebetulnya nggak ada dalam teori mungkin ya. Cuman itu yang dirasakan oleh klien saya ketika mereka bikin perencanaan. Jadi itu ada fungsi-fungsi atau ada keuntungan membuat perencanaan yang betul-betul cara kenyataannya dirasakan gitu ya. Nah, teman-teman, gimana nih? Jadi, tahap yang pertama itu teman-teman kalau menjalankan bisnis ya, kesalahan yang biasa ditemui oleh bisnis pemula itu yang pertama karena tidak adanya perencanaan. Oleh sebab itu, teman-teman kalau mau menjalankan bisnis supaya bisa berjalan, teman-teman harus melakukan perencanaan mulai dari tujuan, apa nanti teman-teman menentukan profitnya seperti apa, sumber daya apa yang dibutuhkan, seperti itu ya teman-teman. Nah, Coach, selain perencanaan, tidak melakukan perencanaan, kesalahan seperti apa lagi sih yang biasanya ditemui? Ya, yang kedua, karena mereka nggak bikin perencanaan, mereka akhirnya bisa salah dalam menentukan target pasarnya. Jadi target pasar itu jadi apa ya? Mungkin sering ya saya jelaskan kan di YouTube ini yang namanya USP, Unique Selling Position lah, apa segala macam, niche market lah itu. Jadi Anda ini jual produk atau jasa Anda ini untuk siapa sih? Ya, memang sih kepengennya buat siapapun ya, seluruh dunia kalau perlu beli gitu kan. Betul, jangankan supaya itu ya, banyak yang masuk. Jangankan perusahaan yang sudah ratusan tahun gitu ya, seperti perusahaan-perusahaan FMCG atau apa yang consumer goods yang sudah multinasional ya, itu seluruh dunia beli gitu ya, seluruh dunia tahu iya karena dunia itu beli, apalagi baru pemula gitu kan. Iya betul. Targetkan produk Anda itu ke pasar yang tepat gitu ya, jangan salah. Dan itu baru bisa dilakukan kalau kita punya perencanaan. Karena dengan sudah kita bisa menentukan target pasar, nanti proses marketingnya, cara memasarkannya atau cara memperkenalkannya itu kepada siapa dengan cara bagaimana itu bisa juga jelas gitu. Jadi perlulah ini target pasar yang tepat gitu ya, yang spesifik dulu. Misalnya Anda menjual skincare apa nih? Nah, gitu. Berarti
Berarti kesalahan yang kedua nih ya teman-teman. Teman-teman biasanya itu salah dalam menentukan target market ya, target pasar karena perencanaan yang tadi di atas belum dijalankan juga. Jadi catat nih teman-teman yang sebagai pengusaha-pengusaha baru ya, khususnya teman-teman harus menentukan target pasarmu dulu. Jadi produk teman-teman itu buat siapa? Ketika nanti teman-teman memasarkan, teman-teman bisa sesuai targetnya sehingga teman-teman bisa mendapatkan customer yang banyak. Nah, selain dari target pasar, Coach, apalagi sih nih, Coach? Nah, karena juga nggak ada perencanaan atau perencanaannya terlalu umum banget, terlalu abstrak gitu ya. Akhirnya apa? Dia nggak tahu modal yang dibutuhkan berapa. Oh, modal. Karena udah bikin perencanaan yang cukup baik gitu ya, sehingga dia tuh kurang detail dalam menjabarkan modal yang dibutuhkan. Sehingga akhirnya modalnya ya sekedar kalau lagi butuh baru perlu modal. Oh lagi kurang ini modal. Akhirnya kadang nggak dipikirkan sejak awal, akhirnya jadi firefighting ya dalam mencari modal ini gitu ya. Jadi padahal kan memang mengatakan modal itu kan bukan utama, iya betul gitu ya. Aja gitu kan, perlu dana gitu ya, dana uang cash gitu ya, cukup lah ya. Bukan yang harus berlimpah gitu kan, tapi juga apa ya, bukan berlimpah tapi cukup lah pas gitu, yang rasional. Masuk akal untuk bisa buat satu usaha. Oh, jadi catatan yang selanjutnya adalah modal ya. Modal yang harus dibutuhkan itu berapa sih? Karena banyak pengusaha-pengusaha pemula nih yang tidak mempertimbangkan budgetnya, modalnya, sehingga bisnisnya itu bisa tidak berjalan atau berhenti karena modalnya tidak cukup atau kebutuhannya ternyata di luar dari budget. Nah, ini harus dipertimbangkan ya teman-teman. Teman-teman sebagai pengusaha pemula jangan melupakan poin ini. Modalnya harus dipertimbangkan. Nah, selain itu ada apa lagi nih Coach Adit? Ya, karena kita nggak bikin planning yang jelas, akhirnya apa? Pengusaha pemula itu jadi menyia-nyiakan waktu. Maksudnya gimana Coach? Menyia-nyiakan waktu? Ya, jadi sebetulnya banyak waktu yang bisa dia gunakan untuk mengembangkan usahanya. Atau mungkin kalau waktunya nggak banyak pun, karena dia juga masih bekerja, gitu kan. Tapi karena nggak ada perencanaan, ya kan. Akhirnya dia nggak tahu nih kapan sih dia harus bisa meluangkan waktu untuk berbisnis, kapan dia meluangkan waktu untuk bekerja di perusahaan, kapan dia dengan keluarganya, kapan dia harus istirahat, gitu ya. Jadi waktu yang disia-siakan itu bukan berarti dia nganggur ya, tapi dia menggunakan waktu yang salah, gitu ya. Sehingga akhirnya pengaruhnya apa? Ke produktivitas dia juga kan, baik itu mungkin di kualitas di pekerjaannya terganggu, gitu kan. Seharusnya dia bekerja di perusahaan itu untuk bekerja, tapi dipakai untuk berbisnis, atau sebaliknya. Atau yang harusnya berbisnis waktu itu nggak dipakai, tapi untuk main yang lain, atau Netflix, atau jalan-jalan, atau hura-hura, misalnya gitu ya. Kadang nggak ada perencanaan yang jelas. Akhirnya waktu yang merupakan sumber daya paling berharga ini jadi kacau balau gitu ya. Jadi dia merasa kurang waktu aja, padahal bukan kurang waktu ya. Kalau kurang waktu kan nggak bisa diubah. Sehari itu waktu kita cuma 24 jam. Iya betul kan? Coach. Nggak bisa ditambahin. Nyalain sesuatu yang nggak bisa dikontrol kan lucu gitu kan. Jadi padahal kita sudah disediakan waktu 24 jam gitu ya oleh Tuhan. Tetap ya, jadi waktu ini 24 jam tetap dikelola dengan baik dengan perencanaan yang sesuai yang bagus gitu ya. Jadi saya nggak campur aduk, akhirnya semuanya jadi nggak berjalan dengan baik gitu ya. Bisnisnya nggak jalan, mungkin juga di perusahaannya juga tak produktif, waktu dia istirahat kurang, jadi sakit apapun lah. Oke, berarti ini masuknya ke dalam manajemen waktu juga ya Coach ya? Gimana orang itu mengatur waktunya? Time management. Oke, time management. Nah teman-teman, gimana teman-teman sebagai pengusaha-pengusaha pemula? Time manajemennya udah bagus belum? Kapan kamu buat bisnis, mengatur strategi perencanaan, untuk perusahaan waktunya, untuk keluarga dan teman-teman itu waktunya sudah dibagi dengan matang-matang belum? Nah ini nih kesalahan yang biasanya ditemui ya sebagai pengusaha, sehingga mereka karena time manajemennya belum baik, bisnis yang dijalankan kadang tuh suka kelimpungan gitu ya Coach ya. Jadi tidak terhandle dengan baik. Nah, bagi teman-teman jangan lupa untuk memperhatikan time manajemennya ya. Yang terakhir deh ya. Tadi kan kita bahas time management barusan. Sekarang kita bahas money management. Oke, money management. Gimana tuh Coach? Ya mengelola keuangan gitu ya.
Ya, uang yang didapat yang sudah dapat dari penjualan atau uang yang sudah disediakan dengan dana sendiri atau dengan pinjam atau dengan apa dalam bentuk modal tadi gitu ya, modal yang didapat itu tidak dikelola dengan baik gitu ya, itu juga jadi suatu isu ya. Misalnya, mentang-mentang laku hari ini banyak dalam sebulan itu, akhirnya uangnya banyak yang dipakai buat hura-hura, buat beli ini, buat beli itu, gitu kan, bukannya untuk dikelola lagi, ya untuk melangsungkan bisnisnya, untuk membeli sumber daya yang baru, menyediakan sumber daya yang memang dibutuhkan gitu ya, bukan untuk hura-hura gitu ya, tapi harus disediakan untuk beli bahan baku atau apa gitu ya. Tapi banyak yang dipakai untuk hura-hura atau kepentingan pribadi atau membeli sesuatu yang katanya untuk bisnis tapi sebenarnya nggak penting-penting amat gitu. Misalnya beli peralatan yang mahal-mahal, peralatan mesin atau apa, atau nyewa tempat yang lebih prestis apa segala macam, itu belum perlu misalnya. Atau beli handphone yang terbaru katanya supaya bisa moto produk, bisa dipasang di sosial media supaya bagus. Iya, tapi lebih banyak dipakai buat pribadinya daripada dipakai buat produknya misalnya gitu. Ya. Iya. Tapi juga ini berkaitan juga dengan bagaimana mereka bisa memahami tentang laporan-laporan keuangan. Ya. Yang simpel-simpel mungkin laporan cash in, cash out dulu deh. Konsisten nggak mereka mencatat gitu ya. Kayak dasar. Terus dokumen-dokumen bukti transaksi disimpan gitu ya, tentang perpajakan gitu ya, perpajakan gitu. Sehingga semua itu mereka bisa mengelolanya dengan baik, tahu kapan harus bayar pajak, kapan harus beli ke supplier, kapan harus nambah modal, kapan harus bisa dipakai uangnya untuk pribadi, kapan ini harus diputar lagi, itu semua bisa jelas. Karena akhirnya kalau misalnya produknya bagus laku, tapi kalau kita nggak disiplin mengelola keuangan, ya akhirnya pokoknya bisa gagal gitu ya. Iya betul banget. Sayang banget ya. Jadi teman-teman harus menjalankan money management ini ya, supaya teman-teman tidak kelimpungan juga nih mengatasi keuangannya. Teman-teman harus bisa membagi-baginya untuk keperluan pemasukan, pengeluaran untuk apa aja, khususnya buat pajak tadi. Nah, kalau teman-teman udah bisa mengatur keuangannya, pastinya teman-teman tidak akan salah dalam menjalankan bisnis. Nah, teman-teman, gimana nih pembahasan kita pada sesi kali ini? Teman-teman jadi tahu ya gimana sih biasanya kesalahan-kesalahan apa yang dihadapi sebagai pengusaha pemula. Nah, teman-teman jadi bisa melakukan nih perbaikan-perbaikan supaya bisnisnya bisa berjalan ya. Nah, teman-teman, aku mau menyampaikan info nih. Kalau teman-teman mau belajar seputar bisnis nih, khususnya tentang pengusaha baru, teman-teman bisa loh mengikuti pelatihan di Corpora Consulting. Teman-teman bisa mengunjungi websitenya di www.corporaconsulting.com. Nanti teman-teman bisa baca-baca dulu dan bisa melihat program pelatihan yang ada di kalendernya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh banget langsung hubungi kontak yang tertera. Oke, Coach Adit, terima kasih atas ilmu sharing-sharing barunya nih. Semoga Coach Adit sehat-sehat ya, cepat sehat dan kita bisa rekaman bareng lagi. Amin. Kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh banget ditulis di kolom komentar supaya bisa menjadi next pembahasan kita berikutnya. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Saya Aisyah Rahmawati dan saya Aditya Wijaya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.